Halo, berjumpa kembali. Nah, tutorial ini tujuannya adalah untuk memberi catatan pada kegiatan praktek yang telah kita lakukan, yang mana pada saat kita running animasi kita ternyata muncul beberapa hal ya. Jadi, padahal di sini kita sudah membuat keyframe untuk mengisi konten atau materi. Misalnya seperti ini, di frame 25 ada apersepsi, kemudian di frame 30 ada KD, kemudian di frame 35 ada materi, kemudian di frame 40 ada soal. Nah, pada kegiatan berat kemarin, pada saat kita isikan link, nah seperti contoh ya, F9 di sini. Nah, on release go to in stop ke-25, kita nyari ke apersepsi, tapi seringkali muncul adalah langsung dia ke frame terakhir. Nah, tadi siang itu kita kebingungan di sana, apa sebabnya? Nah, ternyata karena kita sudah bekerja dengan menggunakan dua scene ya, scene 1 scene 2. Nah, menu ini kita buat di scene 2. Tadi itu kita ngetesnya dengan menggunakan Ctrl Alt Enter. Nah, Ctrl Alt Enter itu tujuannya adalah untuk merunning di scene. Jadi kalau kita lihat di sini kontrol, nah test movie dan test scene. Jadi ini akan berbeda hasilnya karena dia sudah ada dua scene. Jadi untuk memungsikan tombol-tombol yang sudah kita berikan link ini, kita harus ngetesnya menggunakan test movie, bukan test scene lagi. Nah, jadi dengan test movie dia akan mulai bekerja dari scene 1. Nah, seperti contoh ya, kita akan menggunakan dia test movie atau Ctrl Alt Enter, dan kita akan buktikan bahwa dia akan linknya seolah-olah salah, akan selalu melompat ke sini ya. Kita tes ya. Atau dari menu saja, Ctrl test scene. Nah, ini ada apersepsi, KIKD, materi, soal. Nah, kalau kita klik apersepsi, nah dia soal lagi yang muncul. Klik KD, tidak mau. Berarti dia seolah-olah selalu terakhir. Nah, akan berbeda hasilnya apabila kita runningnya dengan menggunakan test movie. Klik. Kita mulai dari sini. Nah, apersepsi sudah muncul. KIKD sudah, materi sudah, soal sudah. Nah, itu ya. Jadi ternyata running dengan test movie ataupun test scene memberikan hasil yang berbeda. Nah, itu catatan pertama. Nah, kemudian catatan yang kedua, di sini kita sudah memberikan keyframe ya, keyframe di layar materi ataupun layar isi. Nah, di sini kita tidak memberikan action script stop lagi ya, tidak ada stop lagi. Di sini yang terlihat stop adalah karena kita memberikan animasi pada tombol. Jadi kalau kita jalan sampai di sini tombolnya tidak jalan lagi. Jadi ataupun akan berhenti dulu sampai kita menunggu klik yang di sini. Jadi kita perlu di sini buatkan action stop. Nah, sedangkan pada isinya tidak ada. Nah, karena pada action script tombol ini kita menggunakan go to in stop, bukan go to in play. Itu akan berbeda nanti hasilnya. Nah, jadi kita coba tes lagi ya. Kita lihat action scriptnya, kita tekan F9. Nah, kalau kita lihat on release, go to in stop. Nah, seperti ini, apersepsi dia ke 25. Nah, ini. Kemudian misalnya KIKD, dia go to in stop ke 30. Nah, sudah mau. Itu catatan yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga,
pada saat tadi kita belajar memberikan action script, kita masih bingung ya, kita mau ketik apa, ketik sedikit salah dia error. Nah, bagaimana caranya memberikan panduan? Nah, ternyata di sini ada script assist. Nah, kalau kita klik lagi ternyata dia hilang dan kita harus mengetik secara manual. Nah, ini sebagai contoh kita hapus dulu ya. Nah, terkadang kalau kita menggunakan seperti ini on release, klik 2 kali ya. Nah, terkadang kita lupa. Selanjutnya kita tulis di tengah atau di belakang. Nah, kita sering bisa salah. Nah, untuk menghindari kesalahan ini, kita gunakan script assist. Apalagi kita sudah bekerja dengan 2 scene ya. Terkadang ada perintah yang harus kita berikan tanda petik atau yang enggak. Nah, jadi kita bisa salah. Kadang-kadang juga ada yang harus karakter huruf besar huruf kecil. Kalau itu satu salah, scriptnya tidak jalan. Nah, untuk memudahkan, kita klik script assist di sini. Nah, kita akan memberikan link pada tombol apersepsi ini ya, sebagai contoh ulang. Klik ini. Nah, ulang ya kembali ya, kita hilangkan. Nah, kalau perlu bantuan, awalnya mungkin bentuknya seperti ini ya, jadi agak tertutup. Kita buka script assist, kemudian bisa kita buka ini global function, kemudian kita bisa buka juga timeline control yang sering kita pakai. Jadi langkah pertama, kita klik global function, kemudian cari movie clipnya. Nah, di sini ada on, kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah yang on release ya, jadi begitu dipencet ya. Nah, on release, jadi kita tidak usah berpikir ya, tambahan perintah itu ada di mana. Kita tinggal klik saja di sini bawah turun, cari time controlnya, kita pilih go to. Nah, di sini juga kita tidak usah bingung ya, mau kita go to in play atau go to in stop. Kita tinggal pilih aja bulletnya nih, bulletnya. Nah, kemudian ini ada scene. Seandainya dia dalam scene yang berbeda, kita bisa pilih scene yang mana. Nah, ini yang tadi dibilang ya, kita kadang-kadang scene-nya ada yang S-nya besar atau kecil ya. Kalau dengan menggunakan script assist kita sudah dibantu. Nah, jadi pada contoh ini masih tombol dan kontennya ada di scene yang sama. Jadi kita biarkan saja di current scene. Nah, kemudian frame berapa kita mulai? Nah, frame-nya dimulai adalah, ini kan apersepsi. Jadi kita mulai di frame ke 25. Nah, seperti itu ya. Jadi ulang ya. Apersepsi, kemudian frame-nya ke 25. Nah, ini sudah otomatis. Nah, jadi yakin programnya sudah atau script sudah jalan ya. Kita tidak usah bingung salah ketik apa enggak. Jadi kita menggunakan script assist. Nah, itu yang ketiga ya. Kalau kita tes, jangan lupa karena kita sudah 2 scene dan untuk mengetes linknya jangan menggunakan tes scene lagi tapi menggunakan tes movie. Nah, seperti itu. Kita mulai klik tes ya, apersepsi. Nah, sudah mau dia lompat. Nah, kemudian yang tambahan ya, ini barangkali keempat. Ini contohnya adalah kita di scene 1. Nah, di sini kan tadi ada action script, dia pindah ke scene yang berbeda. Nah, coba kita lihat action scriptnya. Kita tekan F9. Nah, contoh seperti ini ya. Ini ternyata harus kita ada tanda petiknya dan hurufnya ada yang besar. Nah, kalau kita tidak ada panduan script assist, barangkali kita bisa bingung ini dalam pengetikan sintak. Nah, jadi penggunaan script assist sangat penting. Nah, sebagai contoh ini ya. Nah, di sini kita pilihnya di scene 2. Jadi supaya dia melompat ke scene 2 ataupun scene berikutnya seandainya dia banyak scene. Nah, baik itu saja tambahannya. Selamat mencoba. Semoga menu interaktifnya jadi. Dan silakan buat sebagus mungkin.
jangan lama-lama, sehingga pada pertemuan berikutnya kita bisa belajar membuat menu interaktif menggunakan aplikasi yang lain. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat belajar.